Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini semua? Sudah siap untuk belajar ya? Kemarin kalian sudah mempelajari apa, masih ingat nggak? Magnet. Magnet itu apa kemarin? Benda yang dapat menarik? Menarik apa? Menarik perhatian, apa menarik apa? Ya, beberapa objek, di mana untuk sifat kemagnetan benda itu dibagi menjadi 3. Ada ferromagnetik, terus diamagnetik, terus paramagnetik. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang yang namanya itu ada gaya Lorentz dan juga transformator ya. Ini karena nggak ada HDMI-nya ya, jadi nggak bisa. Kalian bawa HP semua tuh? Materinya tak share aja ya. Dan nanti untuk setelah pembelajaran gaya Lorentz dan juga trafo, kita akan ada sedikit kuis berkelompok ya. Jadi nanti silahkan dipahami. Materinya menyangkut yang hari ini sama kemagnetan kemarin. Saya kirim ke, bentar, ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Boleh di ping saya kirim materinya. Bisa? Silakan bisa di-share ke teman-teman kamu ya. Sudah dapat materinya semua? Sudah belum? Belum. Sudah dikirim belum? Mas, sudah mau kirim belum, Mas? Oh, baru di-download. Sabar ya, sabar. Sinyalnya mungkin ya. Sudah? Sudah? Oke.
kita masuk ke yang namanya gaya Lorentz dan juga transformator ya. Sebelum ini pernah dengar nggak ada yang namanya gaya Lorentz? Belum pernah dengar, baru kali ini. Karena di SD kalian belum ada ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya, jadi lebih singkat. Yang pertama itu kalian bisa menganalisis arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi nanti pakainya hanya tangan kanan saja. Kemudian yang kedua itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz seperti kuat arus, medan magnet, dan juga panjang kawat. Kemudian bisa menghitung besar gaya Lorentz dan besaran pada transformator, di mana di situ ada 2, ada step up dan juga step down secara akurat. Kemudian tahukah kamu, pernahkah kalian melihat motor listrik yang bergerak? Pernah melihat motor listrik toh? Itu kira-kira bagaimana dia bisa bergerak tanpa menggunakan atau tanpa adanya bahan bakar minyak. Kalau biasanya kalian pakai motor biasa itu kan dia bisa bergerak karena ada energi dari si bensinnya itu. Kira-kira kalau motor listrik itu cara kerjanya bagaimana? Menggunakan gaya Lorentz. Seperti apa? Katanya belum pernah dengar yang namanya gaya Lorentz. Kira-kira cara kerjanya seperti apa? Dia kan nggak ada bahan bakarnya, tapi kenapa kok masih bisa berjalan seperti itu? Oke, kita temukan jawabannya di perjalanan kita mencari itu ya. Untuk selanjutnya, itu ada barcode ya. Silahkan kalian tonton sebentar mengenai video tersebut, atau saya kirim linknya aja ya. Oke, sudah saya kirimkan, silahkan di-share ke temanmu. Silahkan video itu ditonton sebentar, nanti saya jelaskan lagi mengenai isi dari video tersebut. Pakai speaker tah ini.
Sudah ya? Sudah belum? Oke, di situ kalian menonton video penjelasan tentang apa? Iya, trafo. Di mana trafo itu adalah apa? Inti dari video tersebut, trafo itu adalah sebuah apa? Baru nonton loh ya. Trafo itu iya, sebuah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan sebuah tegangan atau arus listrik. Jadi kayak kalau misalkan ya, arus listrik itu kan kalian pernah melihat yang namanya tiang listrik itu kan? Di mana tiang listrik itu pasti kan memiliki arus listrik yang sangat besar. Ketika itu tidak diatur arus listriknya, kemudian kamu gunakan untuk menyalakan lampu, kira-kira itu over nggak nanti? Nah, kalau tidak menggunakan trafometer itu kira-kira apa yang terjadi? Iya, meledak karena tidak sesuai dengan volt yang disesuaikan dengan lampunya, seperti itu. Di mana untuk trafometer ini nanti tuh dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya trafometer step up dan juga step down. Kalau up berarti artinya naik. Kalau step up berarti itu fungsinya untuk menaikkan arus tegangan listrik. Untuk step down berarti untuk menurunkan arus tegangan listrik. Kemudian untuk trafo ini itu tuh ada 3 bagian utamanya. Jadi kalau di gambar tadi dibentuknya kan seperti ini ya. Ada kotak gitu. Kemudian ada lilitan atau kumparannya ya. Keliru-keliru. Ini kira-kira. Dan terus-terusnya gitu ya. Nah, untuk trafo ini dia tuh dibagi menjadi 3 bahan utama ya. Yang pertama untuk kotakannya ini tuh disebut sebagai inti besi. Inti besi. Kemudian yang di bagian sini, di mana untuk lilitannya ini tuh disebut sebagai lilitan primer. Ya. Dia yang primer, berarti yang utama. Atau dia itu input. Kemudian yang satunya itu adalah lilitan sekunder. Atau output. Seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi trafo itu dibagi menjadi berapa? Step up sama step down. Di mana kalau yang step up itu, yang step up ya, nanti jumlah lilitan primernya itu lebih besar apa lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit daripada lilitan. Sedangkan untuk yang step down itu lebih banyak, berarti kebalikannya. Diingat-ingat ya. Kalau step up itu untuk menaikkan tegangan arus listrik, kalau step down menurunkan arus tegangan listrik. Di mana untuk rumusnya itu apa tadi? VP per VS sama dengan NP per NS. Di mana untuk VP ini menunjukkan jumlah tegangannya, jumlah tegangan yang diciptakan tadi. Ya. Kalau P berarti primer apa sekunder? Primer. Kalau ini jumlah tegangan arus sekunder. Kemudian kalau N ini adalah menunjukkan jumlah lilitannya dari ini. Nanti diketahui berapa gitu, tinggal disesuaikan aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut.
Selanjutnya kita masuk ke gaya Lorentz. Di mana untuk gaya Lorentz kalian kemarin sudah mempelajari tentang elektromagnetik, cara pembuatan magnet secara elektromagnetik. Kemarin siapa yang dapat? Yang pakai kumparan itu? Tembaga itu loh, kawat tembaga. Kamu ya? Itu kan dia menggunakan kawat tembaga dililitkan ke baterai, dililitkan ke paku, kemudian disambungkan ke baterai. Dia nanti bisa menciptakan magnet. Nah, sekarang kita akan menentukan kutub magnetnya atau arus listriknya menggunakan dari elektromagnetik itu. Dimana kalau gaya Lorentz tadi kan menggunakan kaidah tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Nanti ada dua cara. Yang pertama itu ketika pertanyaannya adalah untuk menentukan arah kutub utaranya. Magnet kan kemarin kutubnya ada dua. Ada kutub utara sama kutub selatan. Nah, ini nanti ada yang pertama itu untuk menentukan arah kutubnya. Bisa dibuka di slide berapa ini yang kaidah tangan kanan. Bisa dilihat di situ PPT-nya. Itu kan ada gambar kumparan. Ada gambar kumparan, bisa dilihat ya. Nah, kamu pakainya tangan kanan ya. Untuk 4 tangan ini itu menunjukkan lilitannya atau kumparannya. 4 tangan ini menunjukkan kumparannya. Sedangkan yang jempol ini adalah menunjukkan arah kutubnya. Ya. Kutub yang ditunjukkan adalah kutub selatan atau utara? Utara. Kemudian kamu lihat di slide itu ya, yang kaidah tangan kanan, di mana di situ ada kumparan. Kamu lihat arusnya. Arusnya itu dimulai dari ke atas apa ke bawah? Atas. Lilitannya kan dia ke atas gini toh. Berarti tanganmu ini menunjukkannya kawatnya gimana? Gini kan? Berarti kutub utaranya itu yang di kanan apa yang di kiri? Kananmu ya? Kanan kalian ya? Di kanan apa di kiri? Kan bentuknya gini toh kawatnya toh. Dari atas ke bawah, muter lagi. Kanan apa kiri berarti? Kutub utaranya. Ini menunjukkan arah mana ini? Bingung kanan kiri? Kan ini tangan kanan. Terus bentuk kumparannya itu kan gini tadi. Berarti kutub utaranya itu di kanan apa di kiri? Di kiri. Kalau misalkan kumparannya itu dibentuknya ke bawah gini, ngelilitnya tuh ke bawah, berarti di kanan. Paham nggak? Paham. Kemudian yang kedua itu menggunakan 3 jari seperti ini. Masih di tangan kanan, ya kita menggunakan 3 jari. Dimana untuk yang jempol ini dia itu adalah menunjukkan arus, kuat arusnya. Kuat arus itu simbolnya tegangan itu. I. Ini adalah kuat arus. Kemudian yang jari telunjuk ini itu adalah menunjukkan medan magnetnya atau B. Ini kuat arus, ini medan magnet, dan ini itu adalah gaya Lorentz. Ya, diingat-ingat ya. Yang ini tadi apa? Arus listrik, medan magnet, gaya Lorentz. Nah, tangan kalian gini, terus yang ini tuh ke dalam gini. Jadi bentuknya gini. Ya, kayak nembak orang ya. Kayak gini. Terus, bentar saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh. Ini ya, misalkan diketahui ada sebuah trafo yang dia itu menunjukkan
ketika dijabarkan tuh dia seperti ini. Di mana untuk arah arus listriknya itu dia ke atas, berarti bentuk jempolmu gimana? Ke atas. Arah arus listriknya adalah ke atas, berarti jempolnya piye? Gini ya. Terus kemudian untuk medan magnetnya, itu kalau X itu berarti keluar ya, keluar sana, ke depan. Berarti gimana? Gini. Terus yang ditanyakan, kalau dia seperti ini, berarti arah gaya Lorentz-nya ke arah mana? Ya, ke kiri, karena kan dia gini. Iya, paham? Jangan gini loh ya. Gini, ini miring. Kan gini. Kan bentuknya gini terus toh. Jadi kalau misalkan ditanyakan yang I-nya itu ke atas, berarti kan I-nya ke atas gini. Kamu sesuaikan. Terus ini kan ke arah keluar, berarti kan ke depanmu. Ini tinggal putar gini. Iya, bentuknya selalu tetap seperti ini. Tinggal menyesuaikan aja. Terus kok kalau misalkan dibalik, ini ke arah dalam, berarti gaya Lorentz-nya kemana? Gini ya. Ya, berarti ke kanan. Paham sampai sini? Saya kasih satu contoh soal lagi. Bentar. Kalau gini, medan magnetnya ke mana itu? Gini. Berarti gaya Lorentz-nya kemana itu? Nah, ada yang jawab ke atas, ada yang jawab ke dalam, ada yang jawab ke kanan. Gini ya, berarti ya. Itu kan arah B-nya. B-nya itu jempol apa telunjuk tadi? Telunjuk. Telunjuknya kemana itu? Samping sini ya. Gini. Oh, aku menyesuaikan kalian ya. Ini ya. Terus, ini I-nya. I-nya tadi yang mana? Ini. I-nya itu ke arah dalam atau luar itu? Luar, berarti? Bentar. Aku bingung kalau menyesuaikan arahku ya. Ini kan B. Gini toh. Keluar. Sorry. Gini, iya. Gini. Iya. Bentar. Ini aku menyesuaikan arahku atau arahmu, aku masih bingung. Bawah depan aja ya. Bentar. Lagi. Gini. Kalau yang ini? I-nya dalam. Terus? Jempolnya dalam gini kan? Iya. Dalam itu ke kita. Gini. Bentar. Ya. Bentar, aku jadi nge-lag juga. Bentar ya. Ini kan B. B-nya ke sini. I-nya ke sana. Oh iya. Ini arah I-nya. I-nya tadi jempol apa? Ini telunjuk jempol. Jempolnya itu ke arah dalam. Terus B-nya? Ini, ya. Berarti gaya Lorentz-nya ke kanan dalam. Kanan dalam tuh gimana?
Gini. Iya, berarti arahnya ke kanan. Berarti ini tinggal kamu tambah garis ke kanan. Paham nggak? Kan gini. Dalam. Dalam, ini dalam. Ini luar. Ini kiri, ini kanan. Ya, atas, bawah. Ulangi dari ini. Ini B-nya kalau titik berarti ke dalam apa keluar? Dalam. Berarti gini. Terus. Enggak kan aku gaya Lorenz, langsung I-nya ke dalam gini kan. Terus I-nya itu ke atas apa ke bawah? Ke atas berarti oh iya, sorry. Nge-lag. Iya kan gini kan. Harusnya kan ke atas. Terus B-nya kan dalam. Berarti kan ini tinggal buat putar gini toh. Berarti ini ke kanan. Ya tadi keliru berarti. Paham nggak? Ini bisa diputar-putar gitu loh. Iya. Paham? Kalau yang ini tadi coba ulangi. Tadi masih ngeblank ya. Ini ke dalam apa keluar? Yang ke dalam I apa B? Berarti jempol apa telunjuk? Jempol ke dalam. Kemudian B. B-nya itu jari telunjuk ke bawah berarti diputer. Ya. Paham? Berarti arah gaya Lorenz-nya ke kanan ya. Paham? Lanjut. Sudah bisa dilanjut. Oke. Kemudian untuk gaya Lorenz ini, hubungan antara gaya Lorenz dengan ini berarti rumusnya adalah F yang menunjukkan gaya Lorenz sama dengan, tadi ada apa aja tiga ini? B itu apa? Medan magnet dikali dengan I dikalikan dengan L. L itu adalah jumlah lilitannya ya. Jumlah lilitannya. Di mana untuk gaya Lorenz itu satuannya adalah Newton. Ya. Gaya Lorenz itu satuannya Newton. Kemudian untuk medan magnet itu satuannya T besar. T besar itu bacanya apa? Tesla. Kemudian untuk I, arus listrik itu ampere. Lilitannya itu adalah meter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Arahnya tadi udah paham? Oke, sekarang silahkan kita membentuk kelompok. Ini yang berangkat ada berapa orang? 32. Kalau bentuk 6 kelompok berarti ada yang 5, ada yang 6. Kemarin kita 5 kelompok apa 6 kelompok? 5. Ini 6 kelompok ya? Berhitung aja ya? Atau urut absen aja? Pilih berhitung atau urut absen? Jangan pilih sendiri-sendiri karena ini nanti kan nanti kuisnya kayak cerdas cermat gitu ya. Berhitung ya. Berhitung ya. Ya, berhitung aja. Berhitung ini satu baris ini dulu. 1 sampai 6. Terus 2 ini ya, 2 baris ini ya. Kamu tadi berapa terakhir? 2. 1. Jangan membuat kelompok sendiri. Belakang. Silahkan berkumpul kelompoknya masing-masing. Silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing yuk, menghemat waktu yuk.
Berarti ini nanti soalnya saya bacakan ya, nggak bisa itu ya? Tempatnya bebas. Atau urut aja juga nggak apa-apa kayak biasanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Yo, saya hitung sampai 10 harus sudah berkumpul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ayo, 8, 3 sama-sama, 9, ayo dicari kelompoknya masing-masing. 10. Sudah? Sini. Sini. Ini kelompok berapa? Oke, jadi untuk permainannya ini nanti saya akan membacakan, didengerin dulu mohon perhatiannya. Jadi saya akan membacakan soal, di mana untuk soalnya ini adalah soal isai. Nah, setelah saya membacakan soal, nanti silakan kamu diskusikan bersama teman kelompokmu. Kalau misalkan sudah menemukan jawabannya, bisa langsung angkat tangan dan menjawab. Ya, jadi angkat tangan dulu, terus nanti saya tunjuk ya, baru menjawab. Dan kalau misalkan kelompok yang menjawab ini salah, nanti bisa direbut oleh kelompok lain. Paham? Ya. Kemudian, kalau kalian bisa menjawab dengan benar, itu nanti setiap soalnya ada poin-poinnya, beda. Tapi kok kalian sudah menjawab terus jawabannya salah, nanti poinnya minus. Minus setengah dari poin aslinya. Jadi jangan asal jawab ya. Sampai sini paham? Sudah siap? Kita mulai langsung atau kasih waktu untuk belajar dulu? Nggak boleh buka buku, nggak boleh buka HP. Belajar dulu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi kelompok. Silahkan belajar bersama kelompoknya. Kira-kira yang nggak dipahami apa? Berarti sampai 9.15 ya. Babnya gaya Lorentz, trafo, sama kemagnetan. Sama masing-masing kelompok tolong mengumpulkan sesobek kertas nama kelompoknya siapa aja ya. Biar nanti bisa memasukkan nilainya.
Tesla. Nanti kalau misalkan ada soal hitung-hitungan, jawabannya harus ada satuannya ya. F Newton. M. Emang ada M? N. Jumlah lilitan ya lilitan. Dua menit lagi ya. Oke, sudah ya. Sudah ya, silahkan bukunya ditutup, disimpan, HP-nya juga disimpan, jangan ada yang pegang HP. Nanti kalau misalkan tunjuk tangan biar nggak bingung siapa yang duluan sambil menyebutkan kelompoknya ya, misalkan 1, 1, 1 gitu ya. Soalnya tunjuk tangan kalau bareng kan nggak kelihatan ya, jadi kedengeran gitu ya. Kesepakatan nanti untuk kelompok yang memiliki poin paling rendah ada hukumannya apa enggak? Enggak seru. Apa? Cinta damai, kan enggak saya suruh tawuran. Enggak usah, oke. Kita mulai untuk soal yang pertama, didengarkan baik-baik. Jelaskan kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz dan jelaskan arti dari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Jelaskan kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz dan jelaskan arti dari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Tiga. Gaya Lorentz, benar. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Bentar, poinnya ini 10 ya. Tadi lupa saya bilang. Kelompok 3. Kemudian untuk yang kedua, soal kedua ini 15 poin. Jelaskan arah gaya Lorentz jika arah kuat arusnya itu ke atas, kemudian arah medan magnetnya itu ke dalam. Bilang, saya nggak dengar. Tenang dulu. Ulang ya.
Bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Saya ganti. Jika arah kuat arusnya itu ke bawah, diputar-putar sih ya. Arah kuat arusnya tuh ke bawah. Kemudian untuk medan magnetnya itu ke kanan. Satu. Ya, ke dalam betul. 15. Apa? Semua. Lanjut ya, oke. Didengarkan? Kawat yang memiliki panjang 0,5 meter dialiri arus 10 ampere. Kawat tersebut dipengaruhi oleh medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Berapakah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat? Ulangi enggak? Ini poinnya 15 ya. Kawat sepanjang... Ya, betul. Lagi ya, cepet ya. Kemudian, jelaskan perbedaan antara trafo step up dan step down. 5. Yang rendah ke tinggi. Ya. Trafo step down itu dari tinggi. Benar. Kelompok berapa tadi? 5. Lagi. Sebentar ya, lanjut sebentar ya. Jelaskan bagaimana cara kerja kereta maglev berkecepatan tinggi. Dua. Dari magnet yang ada di relnya sama dari magnet yang ada di dalam keretanya itu. Kenapa itu? Dia kenapa? Magnet di rel sama di bawah, iya, bertolakan. Betul. Kelompok berapa tadi? 2. Nilainya berapa lupa? 20. Lanjut. Mengapa charger handphone menggunakan trafo step down? Jelaskan kaitannya dengan keamanan dan kebutuhan tegangannya. Belakang lagi lihat. 1, saya hitung sampai 3, 2, 3. Kelompok lain. Jadi dari arus AC 220 volt nanti dipindah ke arus sekitar 3 volt agar kuat sama baterainya dan kompatibel sama baterainya. Ya, betul. Kelompok berapa tadi? Tadi yang jawab salah kelompok berapa? Kelompok berapa kamu? 4. Berarti minus berapa, teman-teman? Minus 10. Lagi. Yang sabar ya, ayo kejar teman kalian, jangan sampai kalah. Sebutkan 3 bagian utama penyusun Inti besi, lilitan primer, dan lilitan sekunder. Lanjut, ini poinnya 20. Jelaskan 3 cara pembuatan magnet. Ya, terus yang kedua? Yang ketiga? Ya, lanjut yang ketiga. Ya, betul. Kelompok. Lanjut. Poinnya 10. Mengapa magnet dapat menarik besi tetapi tidak dapat menarik kertas? 2. Karena besi mempunyai gaya ferromagnetik.
Sedangkan kertas? Sedangkan kertas mempunyai diamagnetik. Ya, betul. Kurang jauh. Lagi. Bentar ya, saya gambarkan dulu. Di sini ada 3 magnet, dengarkan pertanyaannya. Jika kutub C itu adalah kutub utara, ini poinnya 20. B dengan C itu tolak-menolak, kemudian D dan E itu tarik-menarik, maka jenis kutub magnet pada A dan F adalah 3, 2, 1. 3, 2. Kutub F? Salah. A selatan, F selatan. Betul. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5 min 10. Kelompok berapa tadi? 4 min 10. Aduh, wis 20 di minus 20 lagi. Lagi. Sebutkan 3 penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kelompok 4. Kipas angin, kenapa itu? Ya, terus? Ya, ke jalan pintu, satu lagi. Betul. Jumlahnya berapa tadi? Naik turun ya ini ya. Lagi. Sebuah trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan dari 2200 volt menjadi 220 volt. Jika lilitan primernya itu berjumlah 1000 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan sekundernya? Perlu saya ulangi? Sebuah trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan yang memiliki lilitan primernya itu 2200 volt menjadi 220 volt. Jika lilitan primernya berjumlah 1000, maka berapa jumlah lilitan sekundernya? Sebuah trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan dari 2200 volt, itu berarti NP-nya ya, menjadi 220 volt, berarti 220 itu adalah NS-nya. Jika lilitan primernya itu adalah 1000 lilitan, berapa jumlah lilitan sekundernya? Tadi 2200 apa? 2200 sama 220. Satu. Betul. 20. Ini sampai jam berapa ya? Biasanya. Bentar, saya carikan dulu ya. Oke, ini 20 poin. Mengapa dalam pembuatan magnet dengan cara menggosok itu dilakukan gosokan satu arah? Karena gosokan satu arah kan ada kutub utara sama kutub selatan. Kalau gosok dua arah kan jadinya bertolak-belakang kayak menolak. Ya. Jadi arus listrik yang diterima pada paku itu nggak bisa terhambat lah. Betul. Kelompok berapa? 2 ya? 20. Wow. Ini kalian disuruh kumpul ya? Kira-kira nanti kalau kumpul bisa masuk lagi nggak ya? Enggak. Satu lagi ya? Satu lagi. Bentar.
Yang satu sih. Iya. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer sebanyak 500, kemudian jumlah lilitan sekunder 2.500. Jika tegangan primernya itu 110 volt, hitung tegangan sekundernya. Poinnya 20. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primernya 500 lilitan, terus jumlah lilitan sekundernya 2.500. Jika tegangan primernya itu 110 volt, hitung tegangan sekundernya. Betul. Satu lagi, oh satu lagi. Jangan hitung. Tentukan arah gaya Lorentz jika arah medan magnetnya itu ke kiri, kemudian arusnya itu ke bawah. Ya, betul. Kelompok berapa tadi? 1. Sudah ya? 1 lagi terus ya? Ya, 1. Apa yang akan terjadi jika peralatan listrik rumah tangga dihubungkan langsung ke tegangan tinggi tanpa adanya trafo mati? Meledak ya. Sudah ya, di sini kalian kumpul ya. Kita total ya. Kelompok 1 berapa? Ya, 1. Bener 1, ini 1. Jelaskan, ini 15. Jelaskan perbedaan sifat ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Paling kuat menarik magnet paling kuat menarik ferromagnetik. Yang nomor itu paramagnetik, terus yang nggak bisa 1 ya. 1 lagi. Udah. 15 sampai ini berapa totalnya? Ini berapa ini? Kelompok 3 berapa ini? Kelompok 4 berapa ini? Kelompok 5? 15. Tuh, kelompok 6 kok menang-menang wae ono apa? Walah. 0 ya. Berarti paling tinggi kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, saya ada sedikit bingkisan ya. Tapi jangan dilihat harganya ya. Lihat ketulusan saya ya Allah. Yuk maju ke depan. Nanti untuk teman-teman yang lainnya silahkan bisa dicoba untuk pertemuan berikutnya kalau kita masih bisa bertemu. Nama kelompoknya nanti dikumpulin ya. Ya silakan. Bisa duduk dulu biar kelihatan ke kamera ya. Maaf teman-teman ya. Saya duduk dulu sini. Ini ya silakan ya. Bisa duduk ke kamera ya. Oke. Oke, silakan duduk dulu. Bentar, saya belum menutup. Silakan duduk dulu. Oke. Apa? Iya, bentar saya tutup dulu sekalian penutupan. Bisa duduk dulu sebentar ya. Oke, karena mengingat waktunya mepet ya, karena kalian harus ke aula untuk sebuah. Ayo duduk dulu.
Mengingat ini waktunya sudah habis ya, karena kalian harus ke aula. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Semangat untuk TKA-nya minggu depan. Semoga mendapatkan nilai yang sesuai yang kalian inginkan. Semoga masih bisa berjumpa lagi ya. Jangan lupa belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nama kelompoknya? Tapi tidak ada dari itu. Ya, apa-apa. Iya. Terima kasih.